teknologi dakwah itu kan berkembang Bapak Ibu. Di zaman Rasulullah dakwah itu bilisan. Maka kita mendengar ayat, tidaklah seorang rasul itu diutus kepada kaumnya kecuali dengan bahasa lisannya. Surat Ibrahim ayat 4. Bilisani qaumi. Aja-aja pakai lisan. Di zaman sahabat sudah mengalami transformasi. Dari sekedar bilisan menggunakan apa? Bil kolam. Maka sejak zaman Utsman bin Affan sudah mulai hadis dan Quran itu dibukukan. Saya ulangi, pembukuan Al-Quran dan Al-Hadis itu baru mulai di zaman Utsman bin Affan. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan tidak penting ngaji dengan ustaz, tidak penting ngaji sama kiai, langsung saja dengan Kanjeng Nabi, Anda tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran, karena Quran itu produknya Utsman, bukan produknya Kanjeng Nabi. Kalau Anda pengen ngaji seperti Kanjeng Nabi kepada Jibril, tidak boleh membuka Quran seperti Ustadz Gun, tetapi harus didikte. Saya membaca, Anda mengikuti. Jadi salah kalau hari ini orang mengatakan, wah nggak penting ngaji sama Ustadz, nggak penting ngaji sama kiai, yang penting langsung dengan Kanjeng Nabi. Ini gagal paham memahami sejarah. Karena Rasulullah belum pernah membukukan Al-Quran, Rasulullah belum membukukan Al-Hadis. Langsung dengan Kanjeng Nabi. Seorang Abu Bakar saja yang setiap hari mendampingi Rasulullah, karena selain sahabat dia juga mertuanya Rasulullah, bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, adakah di meja tisu? Nggak ada Abu Bakar. Nggak ada. Ya emang nggak ada tisunya di sini. Wajan mutia tisu aja nggak ada. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata dia lebih pengertian daripada kamu. Tolong ibu-ibu mundur dikit ya, jangan maju-maju. Kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Cadot. Saya itu karena sakingnya masuk ke kafe kayak kemarin di Bos Surabaya di Gang Doli, jadi saya banyak quote-quote untuk anak-anak muda gitu ya, karena memang mereka sukanya begitu. Saya sampaikan kemarin di The Boss Cafe di Surabaya, saya bilang, hai mbak, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Kalau bahasa-bahasa kayak itu saya banyak. Banyak. Saya sangat banyak gitu, Masya Allah, luar biasa pokoknya. Jadi apa? Terakhir mau ngomong apa? Sekarang ada isu Siti Aisyah ditanya sama bapaknya Abu Bakar, wahai anakku, setelah Rasulullah meninggal nih, ada nggak amalan suamimu Kanjeng Nabi Muhammad yang belum saya lakukan? Dijawab sama Siti Aisyah, wahai bapak, hampir semua amalan suamiku pernah engkau lakukan, kecuali satu hal. Apa itu wahai Siti Aisyah? Setiap pagi suamiku Muhammad mendatangi pasar di kota Madinah, kemudian dia di sana berjumpa dengan seorang Yahudi buta, dan tiap pagi dia memberikan makan kepada si buta ini. Walaupun ada yang mengatakan dari sini doa. Artinya apa? Sekelas Abu Bakar saja harus bertanya kepada orang lain untuk mengetahui bagaimana sempurnanya akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah wahai Siti Aisyah? Jawaban beliau adalah kana khuluquhul Quran wasimatuhul hufron wa yansahulil insan wa yafsahufil ihsan. Maka anggapan salah kalau ada orang mengatakan tidak butuh guru langsung ngaji dengan Kanjeng Nabi. Salah. Makanya harus seperti ini. Maka dikatakan Rasulullah, alaikum bimuwajahatil ulama, alaikum bimujalasatil ulama, harus ketemu dengan ulama. Makanya benar kamu rihlah ke Cirebon sama Ustaz Buya Yahya, nggak ada masalah. Mana sama Ustaz siapa, boleh, nggak ada masalah. Yang penting pesan saya itu, jangan pernah membanding-bandingkan Ustaz. Saya suka dengan ini, nggak suka dengan itu. Emangnya lu siapa? Kan dia itu Ustaz punya mazhab masing-masing, seperti rumah makan.
ada spesialis soto, rawon, nasi goreng, pecel lele, rujak congor dan lain sebagainya. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Kenapa? Rujak. Saya tadi bilang apa? Ya kan congor-congor saya sendiri. Saya kadang-kadang diprotes kalau kajian di masjid. Kayak kemarin di Masjid Al-Akbar Surabaya yang datang 20.000 jamaah. Jadi ini 20.000 jamaah di Masjid Al-Akbar Surabaya. Kenapa kemudian Gus Miftah itu kalau menyampaikan kajian kok sersan, serius, tapi santai, pakai guyon dan sebagainya. Ulama itu ada dua yang berpendapat soal penyampaian dakwah. Yang pertama adalah Imam Hasan As-Sadzili. Dia mengatakan apa? Kalau kamu ngaji kepada guru itu tidak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkanlah. Imam Hasan As-Sadzili. Tapi kalau yang membuat Ratib Al-Haddad mengatakan apa? Kalau kamu berguru kepada orang, ngaji kepada orang, dia tidak bisa membuat kamu menangis, maka tinggalkanlah. Nah, makanya saya balik. Kadang-kadang kalau pengajian awal saya guyang-guyu kayak As-Sadzili, selesai pengajian biasanya nangis kayak yang nulis Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang mengatakan ngaji pakai guyon nggak boleh, wah itu jelas dolannya kurang atur, turunnya kurang bunyi, konconnya kurang teh, kopinya kurang ono. Loh, yang namanya kita dakwah itu kan pasti punya dasar. Saya punya dasar, memang seperti itu. Bahkan Rasulullah itu seneng banget guyon sama sahabatnya Rasulullah namanya Nuaiman. Nuaiman itu pemabuk, tapi dia deket banget dengan Rasulullah. Nah, Nuaiman itu lucu. Kalau dia tidak di hadapan Rasulullah, dia tidak mau mabuk. Kalau di hadapan Rasulullah, dia mabuk. Karena dia tahu kalau saya mabuk di hadapan Rasulullah, saya akan ditakzir oleh Rasulullah. Setiap kali mabuk ya dihukum cambuk sama Rasulullah. Tapi Rasulullah senang. Sampai ketika para sahabat lain mengatakan melaknat Nuaiman, apa kata Rasulullah? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasul. Jangan kamu membenci Nuaiman, karena Nuaiman itu cinta dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ukuran orang itu baik atau buruk cuma dilihat ini saja, apakah dia masih punya rasa cinta dengan Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa saya sayang dengan para pendosa, karena mereka walaupun banyak dosanya, mereka masih punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya selalu mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Ini Nuaiman dengan mabuk diomeli sama Kanjeng Nabi. Kurang ajarnya itu apa? Pagi-pagi Nuaiman bawa orang dagang makanan kepada Rasulullah. Rasulullah kan seneng, wah ditraktir sama Nuaiman nih. Akhirnya Rasulullah makan banyak, didampingi sama Nuaiman. Begitu selesai makan, Nuaiman pergi. Kanjeng Nabi memanggil Nuaiman, Nuaiman, kok nggak kamu bayar? Apa jawaban Nuaiman? Apa pantas seorang hamba membayar seorang nabi? Jadi kalau saya makan sama Maya, kok saya yang bayar, itu kan nggak pantas. Nggak pantas. Ada dalilnya soalnya itu. Bahkan Anda tahu, ini saya jawab sebelum saya teruskan hoak tadi. Nuaiman itu pernah membuat si Utsman bin Affan itu diinjak-injak kepalanya sama orang buta. Gara-gara apa? Ada orang buta pengen ke toilet, pengen kencing. Orang buta tanya, toiletnya di mana? Dituntun sama Nuaiman, ternyata tidak dibawa ke toilet, tapi dibawa ke mimbar masjid. Akhirnya masih buta ini kencing di mimbar masjid. Begitu dia kencing ditegur sama sahabat yang lain. Hei, kok kamu kencing di situ? Loh, tadi saya minta diantar ke toilet, katanya ini toilet. Ini bukan, itu mimbar. Akhirnya apa? Si buta ini bertanya, yang membawa saya ke sini siapa? Nuaiman. Dicarilah si Nuaiman. Keesokan harinya dia teriak di masjid, mana Nuaiman? Delalah, ketemu sama Nuaiman. Nuaiman bilang, kamu nyari siapa? Nuaiman. Yuk tak antar. Nuaiman ada di dalam masjid. Awas kalau ketemu. Si Sayyidina Utsman baru sholat. Selesai sholat, si buta dibawa sama Nuaiman. Kamu pengen tahu mana Nuaiman? Nih orangnya baru sholat. Diinjak-injak kepalanya sama si orang buta ini. Padahal waktu itu khalifah loh. Akhirnya orang ini ditanya, kamu ngapain? Saya lagi nginjak Nuaiman. Salah, ini Sayyidina Utsman. Nuaiman lari. Sampai guyonnya zaman Kanjeng Nabi kayak ngono loh. Mau ngaji guyon itu orang sepiro bro, orang sepiro. Belum ada apa-apanya dan saya punya dasar untuk itu. Makanya kenapa saya mengambil jalan dakwah seperti ini.